Di video kali ini akan menjelaskan 4 bidang konsentrasi teknik elektro di Universitas Singa Perbangsa Karawang. Yang pertama, bidang elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Perkembangan saat ini. Perkembangan elektronika pada abad 20 dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, ilmuwan bernama Guglielmo Marconi merintis perkembangan wireless telegraph atas telegraf tanpa kabel dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Selanjutnya, pada tahun 1918, seorang ilmuwan ternama Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne yang mampu memilih dan memilah sinyal radio atau station sehingga dapat menerima sinyal jarak jauh. Selain itu, Edwin Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar di tahun 1935. Perkembangan yang akan datang. Perkembangan elektronika abad 21 telah mengantarkan elektronika beralih dari yang awalnya mikro menuju ke nano. Itu artinya bahwa semakin hari komponen elektronika dibuat dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya pada saat generasi mikroelektronika. Dr. Rohr yang merupakan ilmuwan penemu tunneling elektron mikroskop sekaligus pemenang hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1986 juga memprediksi bahwa mikroelektronika akan digantikan oleh nanoelektronika. Sementara Profesor Vettel yang merupakan presiden UCLA memprediksi bahwa pada abad 21 ini teknologi fotonik akan menggantikan mikroelektronika. Yang kedua ada bidang telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah atau simplex, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, pager, televisi, dan radio. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah atau duplex, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, telepon dan VoIP. Yang ketiga ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah atau half duplex, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh, handy-talkie, fax, dan chat room. Perkembangan saat ini. Sejak ditemukan telepon oleh Antonio Meucci, telekomunikasi telah berkembang pesat, bahkan bisa jadi tercepat di antara sistem lain, terutama setelah ditemukan transistor, integrated circuit atau IC, sistem prosesor, dan sistem penyimpanan. Perkembangan yang akan datang. Dengan waktu demi waktu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat dan mempermudah aktivitas manusia di berbagai kehidupan, hingga muncullah sebuah teknologi canggih di masa kini di bidang informasi dan komunikasi, yaitu gesture based interface yang memiliki fitur layar sentuh dan juga dilengkapi alat canggih seperti touchscreen yang memungkinkan kita untuk menggeser, menggerakkan, mengecilkan, dan memperbesar gambar atau layar dengan menyesuaikan gestur kita atau tubuh. Yang ketiga, bidang sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu proses listrik dari pembangkit hingga menuju beban yang saling berhubungan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik
bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Proses ini berawal dari pembangkit yang dihubungkan oleh sistem penyalur atau transmisi dan distribusi, kemudian berakhir di konsumen. Pembangkit listrik yang berfungsi memproduksi energi listrik, gardu listrik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik untuk ditransmisikan ke gardu lain, ataupun menurunkan tegangan listrik untuk didistribusikan ke pengguna. Saluran transmisi listrik yang berfungsi membawa listrik dari pembangkit ke gardu listrik maupun dari suatu gardu listrik ke gardu listrik lain. Saluran distribusi listrik yang berfungsi membawa listrik dari gardu ke pengguna. Perkembangan saat ini, setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari Jepang melalui delegasi buruh atau pegawai listrik dan gas bersama pimpinan Komite Nasional Indonesia berinisiatif menghadap Presiden Soekarno menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan yang akan datang. Masa depan sistem ketenaga listrikan dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana caranya membangkitkan energi listrik yang semakin besar karena kebutuhan manusia dan jumlah populasi manusia yang semakin besar, sehingga diperlukan pemenuhan dalam kebutuhan energi listrik. Diharapkan dalam pembangkitan energi listrik dapat dibangkitkan dengan secepat mungkin terhadap kebutuhan konsumen yang berubah terhadap waktu. Sistem ketenaga listrikan juga dihadapkan pada tantangan bagaimana caranya membangkitkan energi listrik dengan menggunakan energi yang terbarukan. Tantangan ini muncul pada era abad 21 karena pembangkitan zaman dahulu sebagian besar menggunakan konsep bahan bakar yang tidak dapat dibuat lagi. Penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan akan menimbulkan masalah ketika bahan bakar tersebut habis. Maka energi listrik tidak akan bisa dibangkitkan. Selain itu, bahan bakar yang tidak terbarukan cenderung memiliki efek samping yang negatif, dampak pada alam, serta pengaruh terhadap kesehatan manusia itu sendiri dapat terganggu akibat pembangkit menggunakan energi tak terbarukan. Yang keempat, bidang sistem kendali komputer. Sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita. Misalnya dengan menggunakan prinsip loloh balik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak contoh lain dalam bidang industri atau instrumentasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana sistem ini dipakai. Alat pendingin merupakan contoh yang banyak kita jumpai yang menggunakan prinsip sistem kendali karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita inginkan. Perkembangan saat ini, perkembangan teknologi kontrol saat ini mulai bergeser kepada otomatis sistem kontrol yang menuntut penggunaan komputer sehingga campur tangan manusia dalam pengontrolan sangat kecil bila dibandingkan dengan pengerjaan secara manual. Sistem peralatan yang dikendalikan oleh komputer akan memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, keamanan, dan ketelitian. Kemampuan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi pengendalian, seperti pengendalian suhu, kecepatan motor, penerangan, dan lain-lain. Perkembangan yang akan datang. Sebuah komputer harus diinstal sistem operasinya. Hal ini akan menyulitkan jika komputer yang akan diinstal sangat banyak. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan di masa kini. Sistem operasi masa depan akan dapat berjalan di semua komputer tanpa harus menginstalnya. Sistem operasi masa depan tidak harus diinstal di komputer satu-satu, tetapi sistem operasi masa depan hanya dengan menginstal di satu komputer. Komputer lain dapat mengakses sistem operasi di komputer tersebut dan memungkinkan sistem operasi portable.
Sekian materi yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.